Kemudian dilanjutkan dengan kalimat hayya 'alas shalah. Nah, ini merupakan panggilan kepada orang masyarakat. Jadi dengan azan itu mengingatkan kita bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah melalui sholat 5 kali sehari. Bagaimana caranya azan ini yang pas? Rasulullah mengajarkan bahwa dalam kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada juga yang melantunkan menyambung kalimat itu menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh saja kita menyambung atau kita wakafkan, tapi menurut kaidah bahwa yang terbaik kita azan itu yaitu tidak menyambungnya. Jadi cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalimat takbir ini sebagai pernyataan bahwa kita itu kecil, tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditekankan lagi dengan 2 kali ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar sebagai penguat betul-betul bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Semuanya itu ada kebesaran Allah, pengetahuan Allah, ilmunya Allah, penglihatan Allah dengan Allah, semuanya maha, tidak ada sama sekali. Kemudian dilanjutkan dengan penyaksian diri kita, pengakuan diri kita bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sebelum kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, sebaiknya, karena ini merupakan tajdidul iman, yaitu untuk memperkuat iman kita, sebaiknya sebelum kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebaiknya kita lebih dahulu mengucapkannya pelan-pelan, baru kita menyampaikan melalui torobat, sehingga kita sudah mengakui, lebih mengakui, baru kita sampaikan kepada orang yang kedua mengenai kalimat ini sebagai pembaharuan iman kita. Mari kita manusia ini tidak atau mungkin pikiran kita ada yang miring barangkali, tidak fokus kepada keesaan Allah, masih ada yang lebih kuat atau masih ada yang intrik-intrik yang bersekutukan Allah, maka dengan menyampaikan kalimat ini, insya Allah 5 kali kita sampaikan, insya Allah akan menguatkan hati kita dalam pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat hayya 'alas shalah. Nah, ini merupakan panggilan kepada orang masyarakat untuk melaksanakan sholat. Disunatkan kita waktu mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah itu kita menghadap kanan, hadap kanan, dengan mengucapkan hayya 'alas shalah kita menghadap kiri. Baru setelah kita mengucapkan takbir lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita takbir biasa,
dan dituturkan kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Kemudian dianjurkan kita waktu sholat ini berdiri dan menutup telinga kita untuk terpisah dengan telunjuk kita menutup ini. Tapi kalau iqamah tidak perlu kita menutup. Kalau ini, kalau sholat, kalau azan kita dianjurkan menutup. Untuk apa? Supaya suara kita plong keluar semuanya suara kita waktu azan ini. Penawar. Dan juga bisa bagaimana saya katakan tadi bahwa azan itu mengingatkan orang bersolat. Sedangkan iqamah itu memberitahu kita bahwa sholat sudah akan dimulai. Jadi makanya di dalam kata sholat mengatakan pada jamaah itu bahwa sholat akan segera dimulai dan kita harus bersiap-siap. Jadi tidak perlu kita menyampaikan atas kalau iqamah, karena itu mengerti jamaah yang sudah ada di dalam ruangan yang sudah disiapkan sholat. Tapi kalau azan harus itu kita menggunakan speaker atas. Kalau dulu kan kata speaker pakai menara, dia naik dulu kalau azan itu naik di atas Ka'bah itu di Masjid Nabawi dia naik itu untuk azan itu atas supaya orang banyak dapat mendengarkan. Itu bedanya. Karena itu untuk mengingatkan orang atau rakyat masyarakat yang di luar, maka juga menggunakan speaker atas. Tapi kalau iqamah itu cukup speaker bawah atau bila perlu nggak usah speaker karena tidak apa-apa kita coba mengingatkan. Karena berbeda karena biasanya ya kita ini gila berjamaah ada mungkin dengan kamar ada baca dari kiamat, nah itu bisa meladaikan orang terus naik ke masjid. Misalnya kamar ada ya si Anwar tuh kamar lebih tahu sampai jadi orang tak tahu apa itu melihat rendah jadi dia ini teman kamar penting macam jangan sedikit jangan untuk nama itu makanya kita iqamah sudah lagi apa itu sudah maka speaker atas speaker bawah aja begitu. Dan orang azan ini ya, nanti menurut apa yang dijelaskan oleh guru-guru lainnya, karena bagaimana panasnya nanti di Yom Pasar itu keringat orang itu berjujuran sampai dibuatkan lagu ada takut dengan panasnya di pada masa itu. Karena di sana nanti itu saking banyaknya keringat orang itu kadang-kadang katanya bisa orang itu ngonong sama keringatnya karena berribuan orang kan jutaan miliaran orang kumpul di satu tempat. Bagaimana akan banyak keringat. Nanti orang-orang yang ada yang kerjaannya ada di memanggil orang sholat nanti insya Allah akan dipanjangkan lehernya sehingga dia tidak akan kesaruh walaupun besarnya keringat yang berkediman di kawasan itu dan nanti akan dilihat tandanya tandanya orang azan ini bersinar berseri di keningnya akan tulis nanti kalimat la ilaha illallah sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang suka azan yang menanyakan dia di tempat-tempat azan ini kadang-kadang suara itu yang begini ada bukan masalah suara ini tapi dia azan karena itu hikmahnya itu yang paling jadi ini punya dapat perhatian kalau mungkin ada jemaat-jemaat berikut mungkin arah dari bagian saatnya ini menarah sahabatnya yang memaaf dan istilahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.